Mereka kembar tiga, semuanya beda, mukanya beda, nggak ada yang mirip, minatnya beda, karakternya juga beda. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Haryanto Prasetya dan bersama kedua anaknya Nicole dan Alex. Halo Pak Ani, apa kabar? Halo Pak Sam, kabar baik. Apa kabar Pak Sam? Baik. Gimana Nicole, Alex? Baik. Halo, baik dong pastinya. Ya, Pak Hani boleh cerita nih, karena Pak Hani dalam episode kali ini bersama kedua anaknya. Bisa cerita nggak sedikit mengenai anaknya Pak Hani ini? Ya, saya punya 3 anak, kebetulan kembar semua. Jadi 2 perempuan, 1 pria. Yang bersama saya baru 2 ini, karena yang 1 masih kuliah di UK. Kalau Nicole, kebetulan karena kembar, jadi lulusnya pun hampir bersamaan, walaupun bidang minat mereka berbeda-beda. Kalau Nicole ini suka di seni, dia belajar di Singapura untuk interior. Sedangkan Alex suka bisnis, dia belajar di Prasetya Mulia Jakarta. Nah kalau misalnya tadi Pak Hani bilang kembar 3 ya, jadi kalau misalnya urutannya gimana nih? Yang paling besar siapa nih? Oh ya, jadi yang paling besar tuh Nicole nomor 1, lalu Stefani nomor 2, dan yang paling bontot ini yang laki. Oke, Alex. Nah Pak Hani kan sudah punya usaha, sudah istilahnya bisnisnya juga sudah maju. Nah bagaimana nih Pak Hani melihat ke depannya, apakah memang ada tuntutan nggak ke anak-anak untuk meneruskan usaha Pak Hani, atau memang anaknya Pak Hani diberikan kebebasan untuk berkarir? Iya, secara orang tua kita kepingin mereka bantu kita, tapi saya dan istri saya berprinsip mereka diberikan kebebasan, dia harus cocok dengan bisnisnya dan senang dengan bisnisnya sehingga dia melakukan dengan baik. Oke, kalau Nicole sendiri gimana? Kalau misalnya papa mama minta Nicole nih, misalnya Nicole bantuin dong bisnis usaha papa mama, gimana perasaan Nicole? Sebenarnya perasaan aku tergantung, kayak kalau disuruh bantuin sekarang kecil-kecil masih oke, tapi aku kadang merasa agak nggak enak kalau langsung dikasih begitu saja gitu dikasih loh. tanggung jawab langsung, masih perlu belajar lagi ya? Iya, dan aku juga merasa kayak orang lain harus nyari kerjaan, harus interview, harus pergi susah-susah begitu, terus aku cuma dikasih begitu saja. Jadi kadang-kadang aku merasa pengen cari karir sendiri dulu. Cari karir sendiri. Ya. Nah saya dengar Nicole pernah ada pengalaman waktu kuliah, pernah ada outbound ke alam atau ke hutan gitu, gimana tuh, bisa cerita nggak? Itu bukan kuliah, itu setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, oke, ya. Aku jadi selama aku kuliah kan di Singapura ya, di NAFA desain. Sama di sini tuh aku suka kerja aneh-aneh, suka banyak kerja aneh-aneh. Aku magang di entertainment design studio gitu. Itu melakukan banyak desain untuk set, exhibition. Waktu itu sempat dapat Universal Studios yang bikin rumah hantu gitu. Nah dari situ kan aku sering banyak set advertisement dan indie film juga pernah. Jadi aku mulai penasaran tentang film. Setelah lulus balik ke Indonesia, aku DM temen aku yang kerja di perfilman. Terus dia ada nih satu opportunity, udah mau langsung berangkat gitu. Jadi kayak emang mendadak di Jogja, emang bayarannya nggak segimana dan yang penting pengalamannya banyak yang penting pengalaman. Terus betul. Dia emang udah bilang ke aku dari awal, ini kerjanya bakal fisik banget loh, ini bakal susah, terus lingkungannya juga
bukan yang ber-AC di kantor begitu. Terus aku juga kayak oke, ya aku dulu pas di set, tapi kan ini pendek kan, yang sekarang panjang. Pas di set dia udah bilang gak bakal enak. ya udah kita berangkat ke Jogja. Nah di situ ini kan film action anak kecil begitu kan. Jadi ada banyak scene di hutan, lari-lari di hutan, capek-capekan di hutan. Nah, jadi disitulah aku belajar bahwa kekuatan fisik aku mampulah untuk setengah bulan itu berada di tempat yang nggak biasa. Iya, yang nggak biasa. Mandinya juga air dingin. Terus fun fact, aku di sana dikasih makan kan pastinya kru film. Pagi, siang, malam semuanya nasi dan karbo. Tapi pas abis syuting itu aku turun 5 kilo. Jadi seperti itu. Oke, ya makasih Nicole. Nah kalau Alex gimana nih? Ya, mungkin kalau dari aku sendiri sebelumnya salam kenal semuanya, salam kenal Om Sam juga sama calon pemimpin masa depan. Ya, jadi salam kenal sedikit. Aku namanya Alex, aku anak ketiga paling kecil dari Papi Han. Kalau misalnya dari aku sendiri itu sebenarnya very good question sih, karena itu pastinya di otak kita semua ya, otak kita bertiga ya. Siapa yang bakal ngelanjutin bisnis orang tua kita? Karena menurut aku sendiri kalau misalnya personally it's a very huge commitment dan juga a very big step gitu, apalagi kita sebagai kembar tiga gitu ya, kita punya banyak opportunity yang lain, tapi ini juga very big opportunity gitu. Tapi sebenarnya it comes down kalau misalnya sekarang mau diberikan perusahaan sebesar ini gitu. Pastinya we're not ready sekarang. Kita masih banyak yang harus kita pelajarin, kita masih banyak yang harus kita tahu, dan pastinya kalau sekarang itu banyak yang kita harus pelajarin gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu bisa dibilang ya we need a lot to learn, ya kan. Nah tapi along the way, karena emang ini juga something of my passion untuk melakukan bisnis, aku juga kuliah di Universitas Parsia Mulia, which is a very good business school. Jadi sebenarnya diarahkan ke sana sih sebenarnya. Tapi we'll have to see for the future, karena nggak nentu juga sih, karena kita juga nggak pernah diberikan pressure untuk melanjutkan bisnis orang tua seperti itu. Nicole dan Alex, papa mama kan pasti sibuk nih membangun bisnis. Gimana nih waktu bersama keluarga? Apakah memang ada momen-momen indah nggak atau kenangan indah nggak sewaktu mama papa bisnis, terus tapi ada juga momen bersama keluarga? Apakah ada kenangan terindah? Mungkin bisa dari Nicole atau Alex. Nicole dulu. Oke, mungkin kalau dari kedua orang tua memang mereka cukup sibuk ya. Bahkan kadang itu kayak misalnya dalam sebulan mereka bisa harus keluar kota, dan juga growing up itu udah something yang udah we used to gitu. Tapi kita juga pastinya sempetin waktu setiap minggu, terutama di hari Minggu, untuk kita balik dari kuliah dan kita juga hangout gitu. Kadang pergi ke mall ataupun pergi ke makan-makan, dan juga pastinya almost every year nih, kayak kita pasti ada one or two weeks kita pergi ke luar kota, kita pergi ke bersama keluarga. Liburan. Ada momen yang khusus gak? Ini mungkin bukan momen khusus, tapi ini dimana aku tahu kita selalu di pikiran mereka kalau mereka pergi-pergi, walaupun mereka pergi-pergi gitu. Karena setiap kali, aku ingat pas kecil, setiap kali mereka pulang dari luar kota, bisnis trip lama, itu pasti tiga-tiganya dikasih kado satu, dikasih oleh-oleh, dikasih mainan. Sebagai istilahnya, sebagai kompensasinya ya, pergi lama keluar kota. Jadi, ya. Aku ingat pas papi mau pulang biasanya selalu malam gitu kan ya. Jadi kita nungguin mobilnya sampai, ini momen langka nih karena kita biasanya tidur jam 8 pas bocah kan. Terus jam 9, jam 10 malam mereka datang, mobilnya masuk ke garasi, kita udah di pintu, terus pas buka pintu langsung halo Nicole, Alex, Stephanie gitu. Terus sampai langsung kayak mana kadonya, mana oleh-olehnya gitu ya. Ada satu lagi biasanya dulu kalau mami atau papi pulang masih kecil kan, aku tuh bisa loncat ke punggungnya mami waktu itu saking kangennya sama dia, jadi langsung manjat gitu. Gitu ya, masih dimanjat ya. Mungkin karena ini nunggu oleh-oleh jadi dimanjat. Mungkin kali ya, kita disogok sama oleh-oleh gitu. Biar seneng. Nah kalau misalnya kalian kan bertiga nih, kembar tiga, sering berantem nggak sih, atau siapa yang biasa menenangkan kalau lagi berantem nih? Pasti. Di antara bertiga.
pastinya kita sering berantem ya dulu pas kecil. Apalagi kan kita umurnya sama kan. Jadi Hmm. mau yang nengahin tuh juga nggak ada gitu. Setara semuanya soalnya. Tapi ya that's the fun part sih. Jadi harus belajar buat apa namanya? Understand each other aja sih ya Nick ya. Tapi biasanya siapa tuh yang nenangin? Apakah kan 2 perempuan 1 laki, apakah yang laki yang menenangkan atau yang Nicole? Sebenarnya nggak juga ya. Soalnya kadang berantemnya tuh universe bertiga berantemnya. Jadi nggak ada kubu-kubuan. Jadi tiga-tiganya berantem gitu. Ah, gitu ya. Oke. Gitu sih. Nah mungkin Pak Hani nih, Pak Hani ada nggak pesan khusus lah buat anak-anak agar mereka bisa sukses juga ke depannya dalam mungkin berkarya atau mungkin meneruskan usahanya Pak Hani dengan Ibu? Ya, khususnya mungkin kalau mereka mau jadi entrepreneur ya, karena saya berpandangan salah satu kunci sukses entrepreneur itu kepemimpinan, selain juga keuletan untuk bekerja. Tapi untuk menjadi pemimpin tidak bisa didapatkan dengan diberi karena anaknya atau karena apa, tapi kepemimpinan itu harus didapatkan, dicari, di-earn. Nah itu butuh belajar, butuh pengalaman. Saya cukup suka karena mereka bertiga sudah berkomitmen untuk mulai dari bawah. Jadi kita ada planning ini nanti Alex ini kalau oke semuanya akan jadi salesman. Dia sudah pernah magang jadi salesman di Jakarta, tapi nanti mungkin dia akan jadi salesman di Australia. Oke. Ya, kebetulan kita punya produk yang headquarternya di Australia, dan Nicole juga mungkin mereka bertiga akan ke sana, tapi bidangnya karena kebetulan mereka bertiga bidangnya masing-masing beda-beda. Gitu. Jadi yang penting di sini banyak belajar ya, maksudnya belajarnya dari bawah untuk menjadi pemimpin ke depannya. Dan kepemimpinan itu bukannya hanya didapat, tapi harus diperjuangkan dan harus bekerja dengan keras. Gitu ya Pak Ani ya? Iya, betul. Nah Pak Ani dari ketiga anak nih karakternya gimana nih? Ya. Beda-beda atau ada persamaan? Ya ini memang unik, mereka kembar tiga tapi beda, semuanya beda, mukanya beda, nggak ada yang mirip, minatnya beda, karakternya juga beda. Kalau yang satu yang ada di sini itu saya selalu bilang lebih tertata. Dia sering buat planning, kalau kemana-mana buat planning, bahkan buat budget, bahkan sampai buat budget kalau kita mau misalnya ke Europe atau kemana, dia akan buatin harinya ini mau kemana-mana. Kalau yang dua ini suka nggak buat planning ini, sukanya besok ini itu ini gitu. Kalau Alex mungkin agak sedikit lebih mirip ibunya, lebih suka tampil, suka dipuji, ya pokoknya dia jiwanya jiwa entertainer. Entertainer ya, jiwanya ya. Kalau Nicole ini agak beda lagi karena dia seniman kalau saya bilang. Seniman. Jadi dia suka musik, dia bisa berjam-jam dia kebetulan punya studio musik sama studio lukis di rumah, tapi dan dia bisa berjam-jam di ruangannya itu hilang dan dikunci, kita nggak boleh masuk, dia bisa gambar dan sebagainya sampai lama sekali. Oke, jadi walaupun 3 kembar, tapi karakter beda-beda, minat juga berbeda-beda. Iya. Itulah hebatnya keluarga Prasetya. Nah, Nicole sama Alex terakhir ya, pelajaran apa nih yang didapat dari papa dan mama yang bisa disiarkan kepada teman-teman atau calon pemimpin masa depan? Buat aku mau share satu momen ini pas kita kecil. Ini itu pas pertama kali launching Ilvasto, ini pertama event besar Ilvasto tuh Sinergia. Waktu itu momen ini aku paling ingat karena disitulah pertama kali kelihatan kayak buah-buahnya Sinergia yang udah ditanam dari jadi hasil kerja keras ya, benar sekali. Terus waktu itu kan kita masih kecil ya, 11-12, masih agak rewel kadang-kadang.
Terus mama itu lagi berdiri di depan, lagi di interview di hall, di ballroom seperti itu. Terus dia itu aku sebelumnya belum pernah melihat mami nangis atau apa atau beremosi kencang itu, tapi pada saat itu dia mulai terharu. Terus aku dari situ mulai ngerti betapa susahnya, betapa perjuangannya dari awal. Yeah. Nah, karena itu aku juga percaya bahwa bekerja keras itu bisa menghasilkan hasil yang bagus. Dan dari saat itu aku juga mulai mengerti lebih dalam kedua orang tua ini. Jadi saat itu bisa menghargai ya jerih payah orang tua benar ya. sekali ya, perjuangan itu. Oke. Alex, silakan. Kalau aku apa ya? Susah juga nih pertanyaannya. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin aku lihat papa sama mama, mereka they have a really different source of leadership. Mereka menurut aku leadershipnya style-nya beda banget. Dan menurut aku I think it's important buat cari balance sih menurut aku. Karena mungkin kalau mama dia jago banget buat coba semua hal yang baru, coba hal-hal yang mungkin out of the ordinary gitu, dan itu tuh satu yang dia jago gitu. Sedangkan papa mungkin lebih remnya di parenting mereka gitu. Papa lebih remnya, mama lebih gasnya gitu. Jadi cari balance sih menurut aku yang paling penting. Terima kasih Nicole, Alex. Thank you. Mbak Hani, terima Thank kasih you, Om Sam. atas waktunya. Demikian podcast SI Indonesia bersama Bapak Haryanto Prastia bersama kedua anaknya Nicole dan Alex. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.